Ya, silakan Arbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbu Zakir, NIM 2210-2022. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zakaria Umar selaku dosen mata kuliah Arsitektur Asia dan Nusantara karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas final saya yang berjudul Rumah Tradisional Gadang atau Rumah Adat Minangkabau. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor non-fisik dan faktor-faktor fisik terkait rumah gadang ini. Adapun faktor-faktor non-fisiknya yaitu yang pertama sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, dan ekonomi. Untuk sejarahnya, rumah tradisional gadang ini adalah rumah tradisional etnik Minangkabau, di mana nama Minangkabau ini mulai dikenal pada abad ke-16 saat ekspedisi Kerajaan Majapahit. Nama Minangkabau ini berasal dari kata Minangkabau. Dalam historinya, kata Minangkabau ini didapat dari peristiwa adu kerbau pada saat ekspedisi Kerajaan Majapahit untuk memperluas kekuasaannya. Pada saat itu untuk menghindari pertumpahan darah terjadi kesepakatan untuk adu domba, sehingga dalam adu domba itu masyarakat Minangkabau menang, sehingga mulai dikenallah nama Minangkabau yang berasal dari kata Minangkabau. Kemudian Minangkabau ini terletak di daratan Sumatera Barat. Selanjutnya untuk geografinya, Minangkabau ini Minangkabau ini yang berada di daratan Sumatera Barat. Untuk sebelah utaranya yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Kemudian sebelah timurnya Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Sebelah selatannya Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sebelah baratnya yaitu Samudra Indonesia. Selanjutnya untuk geologinya, struktur tanah daratan Minangkabau ini cenderung labil dan lembab. Kemudian untuk iklimnya terletak di daerah tropis dengan iklim tropis basah. Religinya, masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang mayoritasnya menganut agama Islam. Kemudian untuk sosialnya, itu sistem kelarasan Kotop Piliang, kemudian sistem kelarasan Bodi Caniago, kemudian sistem kelarasan Panjang. Dari sistem-sistem ini terjadi sehingga terjadi faktor-faktor yang membentuk rumah-rumah tadi. Kemudian untuk politik dan pemerintahannya, untuk kerajaan pertama yang ada di daratan Minangkabau adalah Kerajaan Kota Batu. Kemudian terjadi beberapa pergantian nama sehingga Kerajaan Pagarayung muncul. Kemudian untuk ekonominya, mata pencaharian terbesar masyarakat Minangkabau yaitu adalah bertani. Selanjutnya untuk faktor-faktor non fisiknya ada lokasi dan tapak, yang kedua denah, kemudian tampak, potongan, elemen terbaik, contoh bangunan yang mewakili, tokoh arsitek, dan aplikasi kekinian yang relevan. Untuk lokasi dan tapaknya, saya mengambil lokasi yang terletak di kawasan alam Surambi, Kecamatan Poasia, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan ini juga termasuk kawasan 1000 rumah gadang. Kemudian ini adalah tampak denah rumah gadang tersebut, di mana terdiri dari ruang depan yang berpisah dari bangunan utama. Kemudian ada ruang tengah, anjungan tengah, anjungan raja, anjungan atas, kamar tidur, dan kamar
kamar tidur raja dan kamar tidur tamu. Adapun ciri-ciri denahnya yaitu ruang depannya terpisah dengan bangunan utama. Kemudian ruang depan adalah tempat untuk menjamu tamu dari pemerintahan lain. Ruang tengah, ruang anjungan tengah, anjungan atas, dan anjungan raja merupakan tempat berlangsungnya upacara adat. Kemudian ini adalah tampak dari rumah gadang raja, di mana ciri-ciri khususnya yaitu bentuk atapnya yang runcing dan bertumpuk. Kemudian rumahnya yang berbentuk segi empat, tidak simetris dan memiliki desain yang sedikit miring keluar. Kemudian bangunan ini bertopang pada tiang kayu yang bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Kemudian bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat sakral, yaitu upacara adat. Ini adalah tampak potongannya. Adapun ciri-cirinya yaitu berbentuk rumah panggung, kemudian pondasi rumah gadang berupa pondasi kayu yang diletakkan di atas batu lempeng dan batunya diletakkan di atas tanah. Kemudian atap rumah tradisional ini terbuat dari ibu. Selanjutnya elemen terbaiknya. Di sini saya mengambil tiang-tiang rumah gadang. Alasannya yaitu karena keseluruhan tiang-tiangnya terbuat dari kayu. Kemudian bagian tiang rumah tidak ditanamkan ke tanah, melainkan bertumpu di atas batu datar. Tiang rumah tidak lurus dan memiliki kemiringan, dan bagian penyangganya memiliki filosofi. Kemudian elemen terbaik selanjutnya yaitu atap rumah gadang. Alasannya karena atap rumah gadang ini memiliki bentuk seperti tanduk kerbau yang melambangkan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Kemudian sistem sambungan atapnya juga dari kayu-kayu yang disambung dengan sistem pasak sehingga tidak kaku dan lebih fleksibel terhadap getaran dan goyangan. Selanjutnya ini adalah contoh bangunan yang mewakili. Adapun ciri-cirinya yaitu berbentuk rumah panggung dengan pondasinya yaitu pondasi kayu, di bawahnya diletakkan pada batu dan batunya diletakkan di tempat yang batu yang datar. Ini apa tadi? Kemudian, bangunan apa itu tadi? Ini Pak, lubungnya. Oh ya, oke, lanjut. Selanjutnya untuk tokoh arsiteknya yaitu ketua adat atau masyarakat Minangkabau, memanggilnya Ninik Mamak. Selanjutnya aplikasi kekinian yang relevan yaitu di sini pengaplikasian rumah tradisional gadang ke konsep kekinian, yaitu saya mengambil bangunan Balai Kota Bukit Tinggi, kemudian gedung Rektorat UNP, kemudian The House of the Five Senses di Belanda. Ketiga bangunan ini mengaplikasikan bentuk atap rumah tradisional gadang, di mana bentuk atapnya yaitu menyerupai tanduk kerbau, yang di mana tanduk kerbau ini merupakan lambang kebudayaan masyarakat Minangkabau. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bangunan tak? Rumah gadang. Tampaknya Pak. Iya. Ini Pak. Ya, oke. Nah, sama seperti rekan-rekan yang lain, Bapak pengen tahu pemahamannya Arbi terkait teorinya Bannister Fletcher yang Arbi eksekusi malam ini. Untuk teorinya yang apa? Yang mempengaruhi itu pertama itu untuk faktor-faktor apa? Faktor non fisiknya seperti iklim Pak. Karena di daratan Minangkabau sendiri mempunyai iklim apa? Iklim. Pengertiannya dulu apa pemahamanmu? Teori Bannister Fletcher itu apa? Teori Bannister Fletcher itu Pak, teori apa? Yang
yang apa? Teori apa? Teori yang apa? Yang teori apa? Teori yang apa? Yang menggambarkan seperti pohon arsitektur, di mana pohon arsitektur itu umpamanya itu seperti pohon arsitektur, misalnya seperti pohon yang memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian dari perumpamaan ini apa? Teori ini mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti unsur-unsur faktor-faktor non fisik tadi seperti geografi, iklim, religi, sosial, dan sejarah, Pak. Itu, Pak. Nah, faktor-faktor tersebut apa terhadap fisik? Seperti iklimnya, Pak. Faktor-faktor tersebut apa? Faktor Faktor-faktor non fisik tersebut apa? Membentuk arsi? membentuk arsitekturnya. Iya, Tidak, Pak. oke. Nah, faktor-faktor non fisik itu apa saja? Mana tadi faktor-faktor non fisik? Ini, Pak. Ya, apa saja? Yang pertama itu faktor sejarah, kemudian geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, dan ekonomi. Oke, inilah yang membentuk arsitektur. Arsitektur. Nah, sebutkan faktor-faktor non fisik tersebut 3 saja yang membentuk objek bangunan tak. Ya, Apa Pak. yang paling kamu Yang, pahami yang mana? yang pertama itu iklim. Nah, bagaimana iklimnya? Coba ke bangunanmu apa efeknya? Konsekuensinya apa? Karena iklimnya itu Coba tropis bangunan lembab. tak mana? Ini, Pak. Nah, sekarang apa hubungannya dengan iklim sehingga terbentuk arsitektur sini? Bentuk fisik yang mana? Karena apa? Dari bentuk atapnya, Pak. Atapnya yang dibuat miring. Eh, itu karena apa? Sesuai dengan iklimnya, yang iklimnya itu tropis lembab. Ya, apa itu penjelasannya? Masih kurang spesifik. Apa? Faktornya ini, Pak, faktor iklim, karena iklim di daratan Minangkabau itu lembab, tropis lembab, tropis basah, sehingga bentuk atapnya itu dibuat miring untuk apa? Untuk mencegah untuk apa? Agar air hujannya itu turun lebih cepat, Pak. Oke, bagus. Sekarang faktor apa lagi? Kemudian ada faktor sejarah, Pak. Ya, kenapa sejarahnya terhadap bangunanmu ini? Eh, Sejarahnya itu karena apa? Dalam sejarah Minangkabau itu ada peristiwa yang terjadi saat Majapahit melakukan ekspedisi untuk memperluas kekuasaannya di daratan Minangkabau, sehingga masyarakat Minangkabau Bukan untuk ekspedisi, ekspansi kali. ekspansi ke Minangkabau, sehingga masyarakat Minangkabau untuk menghindari pertumpahan darah, mereka mengadakan kesepakatan untuk mengadakan adu kerbau, sehingga dalam adu kerbau tersebut masyarakat Minangkabau menang, sehingga apa, bentuk bangunannya itu menyerupai tanduk kerbau, Pak. Oke, bagus sekali. Coba satu lagi faktor non fisiknya apa saja? Lagi. Kemudian
faktor geologi, Pak. Ya, gimana geologinya? Karena struktur tanahnya yang apa? Yang cenderung labil dan lembab, sehingga pondasinya itu Kursormu mainkan. Pak. Sini pondasinya itu, Pak, di apa? Dibuat diletakkan di atas batu, kemudian batunya itu, Pak, diletakkan di atas permukaan yang datar, Pak, untuk mencegah Tiangnya diletakkan di atas. tiangnya diletakkan di atas batu, kemudian batu tersebut diletakkan di dataran yang Di datar. tanah. Iya, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang apa pemahamannya Arbi terkait mata kuliah apa pemahamannya Arbi terkait, coba denah tak mana? Ini, Pak. Nah, terkait denahnya ini, coba maksudnya sudah ada ciri-cirinya ya? Iya, Pak. Mana ciri-cirinya? Oke, sebutkan mana denahmu lagi. Sebutkan ciri-ciri denahmu, 2 saja lagi, tambahkan 2 sesuai dengan interpretasinya Arbi. Oh iya, Pak. Ciri-ciri denahnya itu apa? Secara Karena fisik ya, secara fisik. iya, Pak. Karena rumah gadang raja ini diperuntukkan untuk upacara adat, sehingga tidak ada ruang-ruangan kamar untuk keluarga, Pak. Oke, satu. Yang ada Ya, hanya satu lagi. kemudian sama halnya tadi, karena rumah gadang raja ini diperuntukkan untuk upacara adat, sehingga tidak ada ruangan-ruangan seperti ruangan dapur yang lebih ke untuk tempat tinggal, Pak. Oke, bagus. Mana potongan tak? Ya, Iya, Pak. mana ciri-cirinya? Oke, potongan tak lagi. Oke, tambahkan 2 lagi ciri-ciri potongan tak sesuai dengan interpretasinya Arbi. Ya, Pak. Yang pertama itu tiang-tiangnya itu tidak lurus tapi dibuat miring. Oke, bagus sekali. Ya, yang kanan Kemudian, kiri ya. iya, Pak. Oke, semakin ke atas dia semakin nyerong miring ya. Oke, lanjut. Satu lagi. Kemudian Yang kanan kiri toh? Yang kanan kiri iya, ya? Pak, yang kanan kiri, Pak. Yang di sisi-sisi bangunan toh? Iya, Pak, Oke, sisi lanjut. kanan kirinya. Kemudian bentuk atapnya juga dibuat miring, Pak. Itu kan tadi sudah kamu sebutkan. Yang lain lagi. Coba perhatikan lantainya, coba. Iya, Pak. Lantainya tadi perhatikan, coba. Bapak kasih clue. Coba lihat potongannya di lantainya, coba. Mana Lantai potongannya? Nah, itu ini, coba Pak. perhatikan lantainya itu, coba. Antara lantai sebelah kanan sama lantai sebelah kiri. Oh iya, Pak. Ada, Pak, ada perbedaan ketinggian antara lantai sebelah kanan dan sebelah kiri, Pak. Ya, oke.
Terus gimana itunya tangganya diberi apa tuh? Tangganya Pak? Itu ada tangga itu tuh diberi atap tuh. Iya Pak, diberi atap. Ya, oke, bagus. Sekarang mana tampaknya kita? Ini Pak. Nah, sebutkan ciri-ciri tampaknya dua saja. Secara Ciri-ciri. fisik ya. Iya Pak. Yang pertama itu berbentuk rumah panggung. Kemudian bentuk atapnya menyerupai tanduk kerbau Pak, yang melambangkan budaya etnik Minangkabau. Nah, terus apa lagi? Bahan bangunannya gimana? Coba bahan bangunannya. Coba. Kemudian bangunannya itu terbuat dari kayu. Kalau untuk tiang-tiangnya Pak terbuat dari kayu. Disebutkan nggak jenis kayunya ya, hasil bacaan tak? Hasil bacaan tak, Arbi? Kamu jawab dong, Arbi ya. Kalau kamu tahu, bilang tidak. Kalau tahu, sebutkan. Jangan diam. Arbi. Arbi lagi hang kayaknya ini. Mohon maaf Pak, jaringan Pak. Recording in progress. Nah, jenis kayunya, hasil bacaannya Arbi, ada nggak disebutkan? Jenis kayu apa? Nama kayunya apa? Kalau jenis kayunya Pak. Tidak ada disebutkan Pak. Kalau material atapnya? Kalau material atapnya terbuat dari ijuk Pak. Oh, ijuk ya. Coba next. Yang tampaknya kayaknya bukan ijuk deh. Ijuk ya? Di sini, Bu. Iya ijuk. Bukan ijuk ini ya? Ijuk ya? Ijuk ya? Iya Pak. Oke. Terus apa lagi? Satu lagi coba. Bagaimana dinding-dindingnya, tiang-tiangnya itu coba. Penuh apa? Dindingnya, tiang-tiangnya itu penuh apa itu? List pelangnya itu. Apa ukiran-ukiran Pak? Ya, penuh ornamen ya, penuh ornamen ya. Di bagian dindingnya. Ya. Tiangnya, dinding, list pelang ya. Iya ya.